Pak Sugeng, pemerintah Thailand ini kan bisa dikatakan jor-joran dalam memberikan insentif kendaraan listrik. Tapi ternyata jor-joran ini justru menimbulkan efek domino yang ternyata dirasakan negatif bagi industri otomotif mereka. Nah, kalau pandangan Anda, Pak, apakah memang hal ini juga harus dikhawatirkan oleh industri otomotif tanah air? Ya, jadi begini, kebetulan perindustrian itu juga ada di Komisi 7. Jadi sejak awal kita ini sepakat bahwa kendaraan atau otomotif ini adalah bagian dari driven ekonomi kita. Bahkan dunia kan dalam menjadi standar bagaimana perkembangan otomotif yang merupakan industri manufaktur ini. Apalagi dengan juga hal-hal yang menjadi catatan di Komisi 7 menyangkut tentang net zero emission, tentang climate change yang kita lantas sepakat net zero emission dengan adanya juga NDC, apa disebut dengan National Determined Contribution, di mana Indonesia berkewajiban untuk menurunkan emisi. Jadi bicara tentang otomotif, khususnya kendaraan bermotor, adalah juga kita berhitung tentang satu, pengurangan konsumsi BBM. Kedua, menekan emisi. Nah, itulah basis dasar. Sekaligus kita mendorong seperti saya kemukakan tadi, bahwa otomotif merupakan industri manufaktur yang kompleks. Artinya apa? Ini melibatkan sekian unit usaha yang kalau ini berkembang pesat, maka ini merupakan juga driven ekonomi kita. Maka dari itu Komisi 7 sejak awal bahwa mobil listrik penting karena dua faktor tadi, menekan emisi sekaligus menekan konsumsi BBM. Akan tetapi kita sudah ingatkan, harus melalui proses yang ada tahapannya. Maka waktu itu kita menekankan perlu melalui apa disebut dengan hybrid kendaraan otomotif ini dengan berbagai konsekuensinya, baik pengembangan maupun nilai keekonomian dengan treatment apa, diantaranya adalah insentif. Dia tadi ada istilah subsidi, di insentif perpajakan. Kenapa? Karena hybrid itu sudah memenuhi dua aspek tadi, menekan konsumsi BBM sekaligus menekan emisi. Nah, inilah sehingga dari itu lantas masuklah kita ke kendaraan bermotor listrik yang murni dengan berbagai dan itu sekaligus agar jangan lompat kebijakan itu, sehingga karena dengan hybrid yang kita support sedemikian rupa, maka industri otomotif yang tadi disebut sebagai konvensional akan tetap menjalankan terus peran dan fungsinya, bahkan mengembangkan dalam dimensi lain, baik secara teknologi maupun dari sisi aspek-aspek yang lain. Nah, itulah sehingga ketika waktu itu mau insentif, kebetulan dimulai di APBN tahun 2024 ini, maka kita bicara, jangan lantas itu semuanya, apalagi kendaraan pribadi kan. Justru kita waktu itu, insentif dimulai kalau untuk EV adalah di kendaraan umum dulu. Supaya yang menikmati per kapita rata-rata itu lebih luas. Misalnya apa? Seperti apa yang dilakukan di DKI kan. Kendaraan angkutan umum dan bus-bus adalah dengan kendaraan listrik. Nah, itulah yang pertama. Untuk hal yang sifatnya kendaraan pribadi, motor dan sebagainya, harus melalui tahapan yang tidak mengagetkan industri itu sendiri. Jadi apa yang terjadi di Thailand saya kira merupakan mitigasi di hadapan langsung kita yang kita harus cermati supaya tidak menimpa kita. Ingat, Indonesia sebenarnya punya potensi luar biasa dalam mengembangkan otomotif dari kendaraan listrik ini karena kita memiliki raw material yang cukup. Misalnya apa? Nikel. Kita tahu nikel adalah komponen terbesar dari baterai, kurang lebih mencakup 70% bahkan. Kita memang tidak punya litium, kita tidak punya cukup kobalt, kita tapi punya tembaga, kita punya timah dan sebagainya, di mana ke depan ujung dari segala ujung bicara tentang energi, termasuk di otomotif adalah menyangkut tentang energy storage atau baterai. Kenapa? Karena fosil sudah jadi masalah. Indonesia misalnya fosil minyak kita misalnya hari ini sudah luar biasa, lifting terus turun tetapi konsumsi terus naik. Hari ini kita impor BBM baik berupa crude atau minyak mentah maupun produk sudah 800.000 barrel per day karena lifting minyak kita hanya 600.000 barrel per day, konsumsinya kurang lebih 1,4. Kita punya batu bara, oke, tetapi rata-rata batu bara kita adalah rendah. Tapi untung punya batu bara sehingga
listrik kita relatif murah karena ada dua kebijakan, namanya DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO sekaligus (Domestic Price Obligation). Nah, itulah yang kita kembangkan dalam rangka melaksanakan bumi, air, dan kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi, jadi pemenuhan energi kita yang terus tumbuh, itu memerlukan energi, tetapi di sisi lain kita harus energi yang bersih. Karena ada kewajiban tadi, net zero emission. Ini transportasi termasuk penyumbang emisi cukup besar di samping industri dan juga land use dan juga termasuk di situ rumah tangga dan sebagainya. Nah, inilah kesatuan kebijakan ini yang harus kita lihat. Industri harus hidup dengan insentif tertentu, sekaligus kita merancang bangun ke depan kita, hidup dan kehidupan sebagaimana net zero emission tadi. Saya kira itu esensinya. Yang dikatakan Pak Sugeng tadi bahwa memang tujuan bersama adalah untuk menekan emisi karbon. Tapi berkaca pada apa yang dialami Thailand, apakah Anda melihat ini menjadi lampu kuning bagi industri otomotif dalam negeri? Ya, betul sekali. Jadi apa yang dikatakan Pak Sugeng tadi sudah betul semua. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Karena policy sekarang ini seperti Thailand melakukan hal yang sama, yaitu mensupport habis-habisan untuk kendaraan listrik. Ya kan? Nah, ini tentunya ada nanti akibatnya. Ya kan? Akibatnya itu adalah orang beramai-ramai membeli mobil listrik, ya kan? Mobil bensin atau ICE atau internal combustion engine ditinggalkan. Nah, ini yang kita harus jaga adalah bagaimana dengan yang namanya pabrik komponen yang tidak lagi diperlukan untuk mobil listrik. Sebagai contoh saya sebutkan saja radiator, ya, sistem pendingin kan tidak perlu lagi untuk mobil listrik, tidak pakai itu. Knalpot tidak ada lagi karena tidak diperlukan lagi. Fan belt, filter, ya hal-hal yang ini. Padahal ini pabrik-pabrik komponen ini sudah tumbuh sejak 20-30 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba sekarang ini stop, tidak perlu disuplai lagi karena tadi mobil-mobil ICE tadi tidak memerlukan parts itu lagi. Ini yang terjadi di Thailand. Akibatnya pelan-pelan mereka tutup PHK, ya kan? Dan juga pabrik mobilnya karena penjualan yang ICE-nya tadi sudah menurun. Ya, nah ini yang kita harus jaga, jangan sampai hal itu menular ke Indonesia, ya kan? Nah, sebetulnya beberapa waktu yang lalu kami dari Gaikindo juga sudah mengusulkan kepada pemerintah bahwa perlu dilihat mobil hybrid. Nah, mobil hybrid ini sebetulnya adalah jenjang. Kalau dari mobil ICE itu jangan loncat langsung ke BEV atau mobil listrik, tapi ke hybrid dulu saja. Kalau hybrid ini kan mobil masih memakai mesin konvensional dan ada baterainya. Dan mobil hybrid ini sudah memenuhi 4 kriteria. 1, kalau mesinnya jarang-jarang jalan, tentunya pemakaian BBM-nya sudah berhemat. Dan itu cukup signifikan, bisa dikatakan 40-50% penghematan BBM-nya. Kedua, polusinya pasti rendah, karena juga tadi ICE-nya atau mesinnya tidak jalan-jalan kan. Yang ketiga, hybrid tidak memerlukan charging station. Jadi tidak usah nunggu sampai infrastrukturnya itu ada di mana-mana, baru ini orang mau membeli. Ya kan? Dia begitu beli hari ini bisa dipakai langsung. Dan keempat adalah production cost daripada mobil hybrid tidak semahal mobil BEV, mobil listrik. Jadi sebetulnya perlu dipertimbangkan. Memang kita katakan bahwa insentifnya tidak perlu sebesar dan sebanyak BEV. Tetapi paling tidak diberikanlah insentif juga supaya ini bisa berkembang. Nah, nanti terjadi transisinya adalah jadi pelan-pelan. Jadi pertama dari ICE ditinggalkan, masuk ke hybrid. Nah, hybrid itu mobilnya tadi masih pakai knalpot, masih pakai radiator, masih pakai filter dan lain sebagainya. Jadi pabrik komponennya pun tidak terlalu terganggu. Ya kan? Karena masih dibutuhkan. Baru nanti ke BEV. Harusnya itu tahapannya di mana-mana begitu. Jadi di dunia langsung lompat ya Pak, dan tidak ditinggalkan. Iya, di dunia itu tahapannya begitu. Dari ICE ke hybrid dulu, lalu ke plug-in hybrid, baru ke BEV. Ya kan? Nah, ini yang terjadi di Thailand. Tadi jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Ini kita harus betul-betul menjaga keseimbangan tadi. Jangan sampai nanti mau loncat tapi jatuh malahan.